Kita ini mau bicara tentang kok kemarin ada rame-rame tentang demo anggaran dana bagi hasil cukai tembakau 12 miliar. Itu gimana ceritanya Pak Den? Ya, jadi teman-teman dari beberapa asosiasi LSM ya ingin menyampaikan aspirasinya. Ya biasalah demokrasi. Ya monggo ya. Artinya kita pun juga melayani sebagai abdi negara, abdi masyarakat. Kita harus melayani sekaligus menyampaikan program tersebut semestinya yang mereka mungkin kurang tahu atau belum tahu bahwa program dana bagi hasil cukai ini adalah peruntukannya satu untuk buruh pabrik rokok, kemudian yang kedua untuk buruh tani yang ada di daerah penanam tembakau. Ada 8 kecamatan. Iya, itu termantap, kecamatan Mantub, kemudian Sambeng, kemudian Nimbang, kemudian Belulu, Sukorame, Moto, Kedumbring, dan Sugiyo. Ya. Kemudian yang pabrik rokok tersebut yaitu MPS. Ya, MPS Minat apa ini? Sampurna ya. Kemudian sama Maju itu. Ada 3. Totalnya 12 miliar itu ya? Totalnya 12 miliar. Itu untuk siapa saja? Ya, jadi itu ya untuk semua itu tadi. Untuk 6 kecamatan? Iya, 8 kecamatan itu tadi sama 3 perusahaan pabrik rokok tadi. Nah, semula memang gini, proses itu tanggal perkiraan Agustus lah kami dipanggil untuk melakukan rapat yang semula memang penanganan itu tidak ada pada dinas kami. Jadi saya masuk sampai bulan Agustus baru ada pengambil alihan, artinya dipindahkan ke dinas sosial yang semula di Pemda. Ya apa itu yang menangani tentang biasanya bagian perekonomian. Iya, perekonomian SDM. Kemudian ada aturan dari kementerian bahwa itu harus ditangani oleh dinas sosial. Nah, kemudian harus bekerja keras. Ada 7 miliar semula anggaran itu. 7 miliar karena porsi untuk BLT bagi hasil itu harus sesuai, ada persentasenya. Kalau tidak salah waktu itu disampaikan oleh Pak Ansori dari Komisi B, kita diiring untuk ditambah menjadi 12 miliar. Ya. Untuk melaksanakan dengan waktu yang singkat itu ya tidak mudah, karena harus berproses mendadak dan harus terserap sebelum tanggal 12 Desember supaya bisa terserap oleh keluarga penerima manfaat tadi. Ya, dengan kecepatan tinggi, tapi itu pun harus sesuai dengan petunjuk masing-masing KPM atau buruh tani atau yang ada di pabrik mendapatkan 1.800.000 per orang. Nah, totalnya berapa? Totalnya 1.800.000. Berapa orang? Kalau tidak salah ada 7.396 begitu ya. Nah, sekitar itu. Kemudian diterimakan 900 itu pada bulan September kalau tidak salah. Kemudian periode kedua pertengahan Desember. Alhamdulillah bisa terserap semua. Kemudian cara penyerapan dana tersebut yaitu kita dari data yang diusulkan oleh Kasun atau perangkat desa melalui kepala desa ditandatangani
Kemudian Pak Camat mengetahui Pak Camat, kemudian dibawa ke tim kita, divalidasi, supaya tidak ada yang mereka ini fiktif, tidak ada yang fiktif satu. Kemudian yang kedua mereka tidak double begitu, sudah dapat ini ya. Kemudian yang kita prioritaskan yang masuk di DPKS, ya. Setelah fix data tersebut, kita kirim ke bagian keuangan, ya, kita kirim ke Pemkab, ya, dari Pemkab kemudian diproses, ya, bagian DPKA, kemudian dari DPPKA berkirimlah melalui kita ada deal, kita undang. Saat itu kita rapat, cara pencairannya bagaimana? Sistem pencairannya, saya mengambil keputusan sistem pencairannya melalui Bank Jatim, rekening account. Jadi mereka tidak pakai membuka rekening baru terus ada buku rekening, tapi langsung namanya rekening account. Ternyata bisa Bank Jatim, ya, ditransferlah oleh dari DPPKA ke Bank Jatim. Bank Jatim membuat schedule, jadwal pencairan dana tersebut. Kita bersurat kepada seluruh kecamatan dan pabrik untuk menyiapkan, ya, mereka agar ya siap untuk menerima dana tersebut. Timnya Bank Jatim menyiapkan beberapa teller, kasir, ya, diterimakan di tempatnya yang atau balai desa yang 8, ada yang hampir semua di kecamatan, hanya satu Imbang kalau tidak salah yang di balai desa. Semua di kecamatan, ya. Kemudian tim ini Bank Jatim schedule-nya kita beritahu, ya, tentunya perangkat yang menyampaikan itu tadi, ya, kartu pengambilannya mengambil di Bank Jatim. Kemudian mereka yang tidak bisa mengambil waktu itu, kan ada yang berhalangan, ada yang sakit, ada yang pindah, ya, ada aturannya, ada surat kuasa, ya. Kemudian kalau meninggal bagaimana? Ya harus atau pindah uang ini oleh Bank Jatim dikembalikan ke kas negara, ke Pemda. Tapi tidak banyak itu, karena hanya berapa persen, karena penyerapannya sampai 98%. Yang tidak terserap langsung kembali ke kas. Kemudian fungsinya Dinsos apa? Yaitu tadi validasi data supaya tidak terjadi double, karena ya banyaknya jenis bantuan. Ada yang dari PKH, ada yang dari BPNT, ada yang berupa BLT, ada dana desa, sehingga tidak terjadi ya satu orang numpuk sampai 3 sampai 4. Nah itu nanti kan asas berkeadilannya yang ya kita berarti 12 miliar sudah terserap bulan Desember kemarin. Sudah. Dan memang benar nggak ada berita di lapangan bahwa ada pemotongan dari 1.800.000 per orang? Insya Allah tidak ada. Seandainya ya namanya orang ada diberi uang bensin selawe 25, ya itu ya kita sudah pesan kepada mereka jangan sampai memotong, jangan sampai melakukan pungli, ya. Adapun ono sing nyangoni selawe 50.000, ya karena mereka ini tidak ada anggarannya. Ya. Kepada nyangoninya itu kepada? Iya mungkin kepada perangkatnya, mungkin kepada namanya orang ngurus, ya, mendata, ngetik, kemudian apa? Jasanya ya. Iya ya, tapi tidak diberi tidak apa-apa. Kalau mereka ya monggo lah. Yang penting itu fix data itu memang peruntukannya satu untuk buruh pabrik. Adapun ada hal-hal kecil ya kadang-kadang kita pasti menegur, ya pasti kita tegur untuk kita evaluasi mereka yang melakukan
perkembangan seperti itu. Hasil evaluasinya Dinsos bagaimana setelah penyerapan itu? Program itu bagaimana? Apakah memang bagus atau ada kendala apa? Alhamdulillah, dari 8 kecamatan dan 3 pabrik, semua tidak ada kendala. Makanya kemarin ada demo. Saya tanya, sampai dari mana? Iya, tidak ada yang dari 8 kecamatan itu. Dari Kuripan, Babat, memang tidak masuk. Orang turi, kemudian tukang beca, ya memang tidak boleh. Tidak boleh, peruntukannya memang harus di buruh tani dan di posisi di 8 kecamatan. Iya, tidak boleh di kecamatan yang lain. Nah makanya kan kemarin ini sing demo itu dari mana saya tanyakan. Oh Pak, ini dari tukang beca yang ada di Lamongan, dari Turi, dari Babat, Kuripan. Duh kan ya kan memang tidak boleh di aturan itu. Seandainya saya melanggar, ya salah sasaran. Ya. Jadi data kemarin ada yang dari Kembang Bau, tidak boleh. Oleh DPR ya harus di-delete. Kenapa? Karena tidak termasuk daerah sasaran. Jadi kita harus sesuai dengan petunjuk teknis yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan. Tahun depan gimana? Tahun depan ini harapan saya mungkin harus karena tidak kesusu. Ya, kita lebih menyiapkan diri. Mudah-mudahan Lamongan masih tetap dapat. Ya, memang dana bagi hasil itu ya ada dapat, ada tidak. Ya, itu prosesnya di perubahan anggaran keuangan ya. Iya, tentunya. Kesiapannya mendadak. Kemudian kita harus valid, kemudian menghadapi ya masyarakat sekarang itu kan ya variasi yang ada di desa. Tentunya kita harus lebih hati-hati. Petugas-petugas kami TKSK atau yang ada di lapangan. Oh, kemarin pakai tenaga TKSK ya di lapangan. Sebagian. Ya. Jadi mereka yang kita ikutkan untuk mendampingi itu. Tapi yang banyak ya dari perangkatnya yang ada di desa itu kemudian menyampaikan di kepala desa. Begitu Pak. Dinas sosial tidak mengelola uang sama sekali. Jadi kadang-kadang ada Bank Jatim. Iya, jadi sekarang semua model seperti itu. Ya seperti BPNT juga ada yang lewat pos, ada yang lewat Himbara. Ya, jadi nggak ada yang seperti mereka. Ya mungkin mereka tidak tahu bahwa ada. Kita hanya mengevaluasi, mendata, memonitoring. Jadi semua terserah. Uang diterimakan langsung dalam bentuk uang. Diterima yang bersangkutan, jika tidak menerima kembali ke kas negara. Itu Pak Nur yang perlu disikapi.